Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang insyaallah akan mendapatkan syafaat baginda Rasul di yaumul qiyamah. Yang saya ta'zimi seluruh jamaah Masjid Saiful Islam, dari pengurus sampai semua yang berhadir pada pagi subuh yang ke-8 bulan Ramadan, bulan yang amat dimuliakan Allah dan ditunggu oleh orang-orang yang beriman dan para wali-wali Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati, keyword kita pagi hari ini Al-Baqarah ayat 124 di penghujung. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasanya puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang yang mengerti. Terjemahan bebas, jika dibalikkan, sesungguhnya hanya orang bodoh saja yang mengatakan puasa itu tidak baik bagi dirinya. Atau bahasa yang lebih sederhana lagi, lebih cerdas lagi, bahwa puasa itu membuat kamu menjadi orang pintar. Dengan kata lain, orang yang tidak puasa itu sesungguhnya bikin dirinya menjadi orang bodoh. Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa puasa mencetak orang menjadi orang pintar, orang cerdas, bikin kita jadi cerdas? Karena memang itu skenario Allah. Tuhan bikin kita, Tuhan juga bikin resepnya seperti apa supaya kita bisa sehat, segar, bugar, tahan lama. Bahkan segala instrumen yang Allah titipkan dalam diri kita dipelihara dengan cara resep Allah. Salah satu resep Allah yang paling luar biasa, turun mesin istilahnya, yaitu puasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa puasa mampu mencerdaskan kita? Dan cerdas apa yang harus dilakukan hasil dari penempaan tataran dari puasa itu? 30 hari Pak. Puasa itu 30 hari. Itu menatar kita itu. Tidak ada ibadah yang sama puasa ini. Haji 5 hari saja. Haji 5 hari saja. Sholat paling dalam 24 jam ya. Palinglah berapa menit, apalagi pakai perangko khusus itu. Cepat sekali itu. Bahkan 20 rakaat itu bisa ya 12 menit. Tinggal dikali aja, dibagi aja. Itu perangko khusus. Bapak Ibu sekalian, apa yang dicerdaskan? Ternyata dalam diri kita ini ada 3 instrumen yang paling dominan mengatur. Di dalam diri kita itu ada manajemen, dan manajernya 3 yang dominan. 1 otak kiri, 2 otak kanan, 3 kalbu atau hati. Selain itu penunjang. Itu mana manajernya 3 ini? 1 otak kiri, 2 otak kanan, dan 3 hati. Ini akan kita bahas singkat, prolog Pak kuliah subuh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama otak kiri itu bicara soal yang empiris sekitar panca indera, yang bisa diserap dan dikaji otak kiri. Maka itulah sebenarnya sebagian besar manusia bergelimang di otak kiri ini. Sudah bicara soal pangkat, jabatan, harta, kekayaan, dan lain-lain sebagainya, semua di wilayah zona otak kiri. Otak kiri kita. Maka banyak orang pintar itu di otak kiri.
para penemu filsuf segala macam itu adalah otak kiri, memainkan otak kiri yang Allah siapkan. Albert Einstein otak kiri itu dimanfaatkan, tapi dari 100% dia sendiri yang menilai hanya tidak lebih dari 25% baru dipakai otak kirinya. Albert Einstein sebagai bapak ilmu pengetahuannya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, otak kiri. Jadi otak kiri salah satunya misalnya otak kiri mengkaji soal puasa menjadi cerdas, dilakukan dengan cara analog, logika yang dimainkan oleh otak kiri. Misal, semua kita tahu apa yang disebut dengan kendaraan mobil. Mobil, ketika kita pakai dari pagi sampai sore, sampai malam, kembali pagi, dari minggu sampai sebulan, sampai setahun, dipakai terus, dihidup terus, apa yang akan terjadi? Biar mobil itu mereknya sudah terkemuka, biar mobil itu mahal harganya, apa yang terjadi Pak? Tidak dimati-mati. Saya berkeyakinan kalaupun tidak rusak, bonyok. Itu logika. Itu mobil yang nggak punya perasaan, bisa sakit, bisa rusak, bisa benyai. Bahasa siapa tuh benyai? itu mobil. Apatah lagi logika ini ditransferkan ke dalam dunia medis, dalam kehidupan fisik kita. Fisik kita ini punya keterbatasan Bapak Ibu, sangat sensitif karena dia itu beda rohnya dengan mobil. Kalau mobil rohnya di bensin, hidup dia. Tapi di kita ini luar biasa kekayaan yang ada, nikmat atau ilmu Tuhan yang ada di dalam diri kita ini. Oleh karena itu, manusia fisik kita ini punya keterbatasan. Ya, lebih daripada mobil itu sensitivitasnya. Lebih dari itu. Maka manusia kalau dipakai terus dari pagi, sore, kemudian malam, pagi lagi, seminggu, sebulan, setahun, tak pernah istirahat. Di mana yang tak pernah istirahat? Perut kita. Tak pernah istirahat. Di sini ada jantung, di sini ada usus, ada pankreas dan lain-lain sebagainya. Kalau saya tahu apa namanya yang ada di dalam ini. Kita sendiri dibawa kemana-mana, tak ngerti apa benda dalamnya. Terlalu dalam penuh manusia ini ya. Punya diri sendiri pun tak tahu. Pantas kata Allah, manusia ini bodoh. Kecuali kalau aku kasih pintar, dia tahu. Kadang-kadang ada ilmu yang bisa dicari dan ada ilmu yang datang Allah sendiri yang ajari, yang disebut dengan ilmu ladun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kalau dipakai terus, usus tak berhenti menghadapi banyak sekali bahan mentah kita masukkan, mulai dari nasi, jengkol, tempoyak, ya Allah tambah petai lagi. Kemana dia mau laju? Ya Allah, luar biasa majikan aku ini, nggak ngerti saya di dalam ini. Pukul, tambah cabai lagi, cabai pedas lagi ya. Ini wajah-wajah cabai semua ini. Tapi kalau beda kalau orang tua wajah cabai, tapi kalau anak muda milenial wajah cabai-cabai. Cabai-cabiannya, saya tidak tahu apa cabai-cabai. Kalau ada cipika-cipiki kalau begitu deh. Ya, jadi itu ya. Jadi perut kita ini tiap hari, apalagi yang subhanallah, makan bukan aturan Rasulullah yang dipakai, tapi aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Itu lebih parah lagi di perut ini. Allah luar biasa nih, tak pakai aturan saya ini. Tak pernah istirahat. Apa yang terjadi? Oh, tidak pernah istirahat. Maka Tuhan, kalau memang begitu, nakal manusia ini, maka tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Rasulullah. Perut dibagi 3 kata Rasulullah. Fasulusun di tarabi, dulu di ta'abi, dulu di nafsi. Ya 3 ya. Sebagian untuk makan, sebagian untuk minum, dan sebagian untuk
bernapas, artinya tidak boleh kenyang amat. Ini mentang-mentang makan sahur bekal segila ini 12 jam weh. Sikat. Makin makan kenyang, terlalu kenyang, lebih dari kenyang, makin cepat lapar. Apa sebab pengosongan di sini nih? Coba kalau makan itu ikut Rasulullah, tidak mudah lapar. Ini makan makin kenyang, makin cepat lapar. Tak percaya, praktik besok. Dan lebih parah lagi, kalau sempat di ruang-ruang, zona-zona tertentu di dalam wilayah kita ini terisi dengan makanan semuanya, bahan baku masuk semuanya ke dalam itu kadang-kadang masuk ke wilayah yang sensitif, yaitu wilayah mata. Maka wajar kalau orang sholat tarawih tidak mampu, pokoknya cari yang kalau dapat yang 8 yang paling cepat lagi. Apa kau tanya 20? Tak ada, dah habis cara yang dapat. Kenapa? Mata begini ada. Waktu berbuka, mana ini kincau, ini susu, ini kopi, ini rokok. Masih lagi sah. Jadi perut ini yang paling menderita itu adalah usus, pankreas, kemudian jantung juga susah berputar. Gila, banyak pernah masuk ini. Ini waktu berbuka puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini logika yang dimainkan oleh otak kiri. Ternyata puasa adalah solusi. 12 bulan, ambil 1 bulan saja istirahat. Paling senang yang ada di perut kita. Itu pun siang hari aja, malamnya boleh sikat lagi. Tapi tak apa-apalah, tidaklah sesak betul. Tidak kasihan kan kita dengan benda-benda yang ada di dalam ini. Ini kadang-kadang kita nggak kasihan dengan perut kita. Kemudian permainan kecerdasan otak kanan. Jadi puasa ini adalah mencerdaskan otak. Saya ingin cerita. Ada beberapa cerita yang saya yakin cerita ini tidak menarik kalau tidak ditarik. Ada seorang buta penjual kerupuk di persimpangan jalan. Laris kerupuk itulah. Padahal dia orang buta. Cuma dia sudah hafal. Saking setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun dia jual kerupuk. Datang anak muda yang nakal. Yang nakal di sini anak muda. Ada anak muda sini. Yang sudah mau melangkah ke akhirat semua ini. Ini anak muda yang sudah berjenggot. Jadi mana-mana anak muda. Ya baik. Padahal akan kita warisi bumi ini kepada anak muda yang soleh. Annal ada jadi suami ibadiyah soleh. Allah akan warisi bumi ini kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat baik. Siapa itu generasi muda yang soleh? Tapi ada ya. Alhamdulillah ini bakal jadi pemimpin. Anak muda termasuk pemudi maksudnya. Nah, mau yang mau menerima warisan, ayo. Ya baik, kecerdasan tekanan tadi itu cerita. Datang anak muda, ambil selesai makan, orang buta, bagaimana kalau saya ambil kerupuk ini lalu saya tidak bayar? Apa sikap yang akan kamu ambil wahai orang buta? Orang buta mendengar pertanyaan yang cukup, maka jawabannya tidak pakai otak kiri, dia pakai otak kanan. Kira-kira apa jawabannya? Saya akan tahu, saya hadiahkan umrah. Berangkat, ya berangkat ke lewat Siantan, langsung tawaf di. Itu bukan sesuai.
Kata orang buta tadi, anak muda, tugas saya hanya menjalankan sunatullah, perintah Allah, mengoptimalkan, memaksimalkan ikhtiar. Soal rezeki, soal hasil bukan urusan saya. Tugas saya, walaupun saya buta, tapi saya harus berusaha maksimal, karena ini adalah perintah Tuhan. Soal bagaimana hasilnya, sama sekali nol, tidak ada urusan saya. Itu urusan Tuhan. Sebab Tuhan telah membagi rezeki, dan Tuhan amat cerdas, tidak akan salah dan tidak akan ketukar rezekinya itu. Kalau memang anak muda tidak bayar, ya oke, berarti rezeki saya tidak lewat anak muda, tapi lewat anak mudi. Lewat yang lainnya. Tidak dapat dari anak muda tapi orang tua. Tidak dapat dari anak muda tapi dari orang lain. Insya Allah sampai hari ini Tuhan masih memberi saya rezeki, walaupun saya buta, tapi tetap dibaginya rezeki. Anak muda, bukan hanya saya, semut yang ada dalam batu, siapa yang ngasih rezeki? Tidak akan ketukar. Tuhan cerdas, pintar ngasih rezeki. Jadi apa yang bisa kita ambil sebagai orang puasa? Di sini kita tarik benang merahnya apa? Ternyata kita cari rezeki apapun kerjaan kita ini adalah menjalani sunatullah saja, Pak. Menjalani perintah Allah. Hasilnya serah sama Allah. Allah sudah mentakdirkan kita. Ente menjadi orang kaya, ente menjadi orang miskin, ente menjadi orang miskin dan tambah susah lagi. Udah ditetapkan oleh Allah, tapi di akhirat Allah siapkan dengan begitu banyak nikmat. Santai saja, bro. Itu teman macam kita. Santai, bro. Kenapa aku susah-susah? Rezeki itu aku yang ngatur. Tugasmu kerja saja. Benar nih? Otak kanan, Pak. Ini kita mikir berapa upaya. Wah, apa ya? Ini muah. Boleh semikir, karena itu otak kiri. Begitu otak kanan stop kiri, aku yang main. Nah, sekali lagi kita ini puasa mengendalikan otak kiri dominan nafsu yang mengendarainya. Maka otak kanan maka mengendalikan adalah iman. Ini otak kanan yang mengendalikan, menetralkan itu ya, menetralkan. Baik, itu cerita pertama. Cerita kedua ini lebih menarik. Seorang kakek-kakek tua, karena akibat gempa bumi di Jogja, ini ceritanya, dia hanya tinggal yang hidup, kakek, nenek dan satu cucu, yang lain habis. Harta bendanya selesai, dia tinggal di dekat pintu gerbang, tengok orang kaya. Disitulah tinggal. Tiap hari pekerjaannya pemulung, dan mereka kesejukan pada malam harinya, kepanasan pada siang harinya, perlu selimut. Maka kakek tua tadi berusaha maksimal menabung, dimakan dan ditabung. Tabungannya itu untuk mau beli selimut. 1 minggu dia cari uang, cari pemulung, baru dapat 100.000. Dia coba-coba mampir ke toko, dia lihat berapa harga selimut. Dilihat selimut harganya 150.000. Wah, tiba-tiba dia mulai berpikir, siapa tahu Allah memberikan kemudahan bagi saya. Dia cari siapa bosnya, ternyata bosnya anak muda, orang tua tapi seperti masih anak muda ganteng, seperti Haji Nur Syahid. Betul Pak yang ngomong saya kan? Semoga biar antum ganteng. Ya. Datang anak muda, ada nggak selimut yang harga 100.000? Ini banyak sekali yang pelanggan yang datang, tua muda, laki perempuan. Orang termenung lihat, lusuk sekali orang nanya selimut.
kata anak muda penjual tadi langsung cash, dia bilang, ada pak. Orang itu kok ada? Anak muda ngambil selimut ke dalam. Rupanya menggantikan label itu 150.000 menjadi 100.000. Ada ini, temen orang lihat, ada apa itu? Kok Nur Said murah sekali hari ini? Lain harganya. Ini, itu tidak sadar kakek tua langsung sujud di tempat toko itu, sujud syukur. Ya Allah, saya pikir nggak ada rupanya harga 100.000. Terima kasih anak muda. Semoga kamu masih tetap jaya dalam dagangan. Keluar kakek tua. Besok harinya itu banyak yang datang, pelanggan datang, mau beli selimut, harganya 100.000. Tapi begitu ditanya lagi dengan Haji Nur Said, kata Pak Haji Nur Said, maaf, selimut tidak ada harga yang 100.000, yang ada 150.000. Loh, Anda tidak adil. Saya sendiri melihat, mata kepala saya sendiri menyaksikan Anda jual selimut kemarin dengan kakek tua itu 100.000. Kenapa hari ini 150.000? Tidak adil. Duduk, santai bro. Nyantai loh. Ini kemarin itu harga selimut itu 100.000. Tapi kemarin itu saya berbisnis kepada Allah. Kalau hari ini 150.000, saya berbisnis kepada manusia. Kemarin saya jual 100.000 karena saya berbisnis kepada Allah. Saya tahu siapa pembelinya. Bapak cek di luar itu, situ tinggalnya. Mereka pakai selimut itu malamnya supaya tidak dingin, siangnya supaya tidak panas. Mereka itu adalah korban gempa bumi. Bapak lihat di situ. Sebetulnya saya sedekahkan saja, itu lebih baik. Tapi karena dia nanya 100.000, ya saya bilang ada. Mereka lihat, iya, baru mereka sadar, ya Allah, hidup ini ternyata tidak selalu bicara untung dan rugi. Ada hal-hal lain, bicara soal nilai rasa. Maka banyak-banyak kita membujuk hati kita supaya ada nilai rasa. Kalau ada nilai rasa dalam hidup kita, itulah manusia sejati. Kalau tidak ada nilai rasa, bayangkan pokoknya. Kalau udah hutang, tak mampu membayar, pokok tak bayar, awas ya. Langsung apalagi sekarang ini kalau utang online itu, ya Allah, pokok dikirim kemana-mana. Itu tidak manusiawi lagi segala-galanya. Orang utang itu karena dia tidak sanggup. Kalau dia sanggup, tak akan utang. Karena dia sulit dia utang. Kalau dia tidak sulit, tak akan utang. Maka membantu adalah sauq, nilai rasa. Jadi bisnis kita, bisnis kepada Allah pakai otak kanan. Tapi kalau hedonisme, bicara soal dunia, pakai otak kiri semuanya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, puasa mengajarkan kita 12 bulan Allah siapkan fasilitas. Anda mau cerdas atau tidak? Kalau mau cerdas, 1 bulan Anda harus berbisnis kepada Allah. Fasilitas yang kuberikan lewat fisik, panca indera yang kutitipkan kepadamu, bagaimana supaya agar kamu kendalikan sesuai dengan resep saya. Luar biasa. Maka orang yang bisa menangkap itu hanya satu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yaitu orang yang beriman, yang masih ada iman bawaan dari lahir. Kita ada iman bawaan dari lahir. Iman bawaan dari lahir itu menangkap sinyal perintah Allah itu. Tapi yang tidak menghiraukan, tidak berpuasa, tidak zakat fitrah, tidak sholat, semua syariat tinggalkan semua. Bahkan Tuhan kadang-kadang pun percaya pun tidak. Sebenarnya di situ sudah di bumi hanguskan oleh Allah sendiri, oleh Dia sendiri, dan atas izin Allah. Imannya bawaan yang ada dari lahir kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Surah apa itu? Al-A'raf ayat 172. Tahukah kamu siapa Tuhanmu? Qalu bala syahidna.
Mereka menjawab, bala, iya engkau Tuhan kami. Syahidna 70.000 malaikat oleh para mufasir yang menyaksikan. Ternyata Bapak Ibu, datang ke dunia kita bawa iman, pulang nanti kita akan disaksikan oleh para malaikat. 70.000 para malaikat akan menyambut kedatangan kita, akan berbahagia kalau kita masih membawa iman, dan akan murka semua malaikat. 70.000 malaikat murka kalau kita tidak membawa iman. Yang menyiksa nanti adalah yang disebut dengan Munkar wa Nakir. Sebenarnya itu adalah sebuah sebuah istilah, sebuah Fir'aun itu bukan namanya, Ramses sebenarnya. Begitu juga Munkar dan Nakir itu bukan namanya, tapi itu sebenarnya sebuah simbol. Itu 70.000 malaikat yang marah itu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu iman dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk penerapan. Taatlah kamu pada Allah, puasa. Taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kamu. Itu adalah iman dalam bentuk praktek. Nah, bayangkan, bahaya kita mati tidak bawa iman. 70.000 malaikat melaknat. Ngeri juga ya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu otak kanan. Puasa mendidik kita agar cerdas otak kanan. Sesekali kita bisnis, kita kerap kali berbisnis pakai otak kiri, tapi sesekalilah kita mainkan otak kanan itu, karena hidup kita otak kanan itu yang akan dominan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian ketiga, cerdas hati. Jadi cerdas hati. Hati, kata Imam Al-Ghazali, seperti kaca. Kaca itu kalau kena debu harus dilap, kena debu harus dilap. Kalau tidak dilap, maka lama-lama akan tebal, tidak kelihatan kaca itu lagi. Wajah kita tidak kelihatan. Nah, begitulah gambaran hati. Pembersihan hati rupanya teori ada dalam Al-Quran. Teorinya adalah Quran, kemudian diterjemahkan, dinarasikan, diterjemahkan panjang, tafsir panjang oleh para ulama. Surah Ali Imran ayat 133. Pembersihan hati. Wasari'u ila marfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatul muttaqin. Bersegera kamu memohon ampun kepada Allah dan surga seluas bumi dan langit yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu tadi tujuan puasa adalah untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa konteks ini? Orang yang membersihkan hati. Cara pembersihan hati seperti apa? Oleh para ulama yang ijtihadiyah, berusaha keras bagaimana hati bisa bersih menggunakan metode. Ada istilah metode tahalli, tajalli, ya kan? Itu metode luar biasa, Pak. Diakui oleh para ulama-ulama, baik ulama awal maupun ulama akhir, bahkan ulama zaman modern ini, bahwa teori tiga ini masih terpakai, belum ada terbantah. Tahalli, buang kotor. Dengan cara apa? Istighfar. Tidak bisa dengan taubat. Setelah ini bersih hati kita, istighfar berapa kali? Ikut Nabi saja. Berapa? Hadis Bukhari 70 kali satu hari. Hadis Muslim 100 kali. Beristighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bukan di sini, tapi di sini. Di sini dan di sini. Kontak. Astagfirullahaladzim. Masuk ke hati. Astagfirullahaladzim. 70 kali atau 100 kali setiap hari. Itulah cara membendung, mengelap hati kita laksana kaca tadi dengan istighfar. Tidak mampu, tidak mempan, taubat, mandi taubat, salat taubat. Maka kalau Ar-Razi bilang, kita kalau dapat setiap kali mandi itu adalah mandi taubat. Syarat mandi taubat, tutup aurat. Itu tiap kali niatkan mandi taubat. Kita tidak tahu, jangan-jangan antara waktu sholat, waktu sholat ini, waktu dengan sholat itu ada dosa yang kita lakukan yang tidak Allah maafkan karena kita tidak taubat. Maka setiap kita mandi paling penting bertaubat. Bertaubat itu.
ada dosa yang tidak kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tahalli. Tapi setelah bersih, maka hilang titiknya, hilang kotornya, tahalli. Muncul hal yang tidak bertitik, tahalli. Ya, tahalli. Seperti kalaulah hati ini seperti ember, atau seperti ada gelas kaca ya, gelas kaca kosong. Setelah tahalli kosong, maka jangan biarkan kosong, harus diisi, maka diisi. Kalimat surah Ali Imran ayat 134 melanjutkan, apa isi yang paling hebat, apa isi yang paling Allah sukai, konsep Allah di dalam surah Ali Imran. Pertama, alladzina yunfiquna bisyarri wad darra. Konsep pertama untuk mengisi gelas, ibaratkan itu gelas-gelas yang ada pada diri kita itu, yaitu gelas hati kita tadi, yaitu pertama adalah dengan infak. Infak itu apa? Kembali kepada surah Al-Baqarah, yaitu infak yang disebut dengan sebagian harta. Dikeluarkan dengan cara apa? Bisa dengan zakat, bisa dengan sedekah, bisa dengan hadiah, bisa dengan wakaf, bisa dengan jizyah dan lain sebagainya. Infak dalam bahasa umum. Maka orang yang dilihat oleh Allah paling takwa di antara kamu adalah orang yang paling pemurah di antara kamu. Jadi bukan sholat, Pak, bukan puasa, Pak. Tapi yang Allah lihat buah dari takwa itu adalah orang yang paling pemurah di antara kamu. Ayo Pak, ini luar biasa nih Pak. Buah daripada istighfar, taubat, buah daripada takwa itu nomor satu yang Allah lihat adalah orang yang paling pemurah. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh, orang yang menahan marah. Maksudnya apa? Orang yang sabar. Orang yang paling takwa di mata Allah itu adalah orang yang paling sabar di mata. Di antara kamu. Jadi karakteristik, indikator kalau kita melihat orang ini takwa atau tidak, bukan sholatnya, itu adalah sifatnya syariat, tapi buah dari itu apa? Buah dari itu apa? Yaitu dilihat di antaranya tadi adalah infak, dan yang kedua orang paling sabar. Siapa orang paling sabar di antara kamu? Itulah orang yang disebut muttaqin. Ayo Pak, ini luar biasa ya, bukan Allah ini konsep Allah. Allah melihat siapa orang yang akan penghuni surga yang seluas bumi dan langit dari orang-orang yang bertakwa, yaitu satu, orang yang berinfak, dua, orang yang paling banyak sabarnya. Kenapa kalimat sabar masuk di sini? Manusia semuanya ini kuat jalan bujur Pak. Kita ini semua pemanas, wajah pemanas semua nih. Orang cepat berubah paling kuat pemanas. Gimana? Ini jenggot aja udah berubah. Jadi pemanas, kita emosional kita Pak. Tetapi kata Allah, ciri-ciri orang yang paling takwa yang bakal penghuni surga seluas bumi dan langit yang akan disambut oleh 70.000 malaikat. Siapa itu? Yaitu orang yang paling sabar di antara kita. Tidak pernah kelahi, ya Allah. Tidak mudah emosi. Tapi sakit di sini. Sini pokoknya astagfirullah. Ini jangan-jangan alat Allah untuk membuat saya masuk surga ini. Kalau macam-macam ini. Datang ke rumah habis diomel bini. Kadang-kadang bini kena omel laki. Bayangkan itu. Tapi jangan sangka, justru pengomelan itu jangan sangka instrumen Allah menguji kita. Umar bin Khattab salah satu penyebab dia masuk surga tanpa hisab, selain dia sebagai singa padang pasir, tapi juga karena dia sangat sabar menghadapi istrinya paling rebel. Nah, bapak jangan sampai marah dengan istri rebel. Jangan-jangan itu surga itu bakal dibuka pintunya oleh Allah gara-gara istri yang rebel itu. Maka kalau istri yang rebel cubit. Begitu juga para istri, kalau lihat suami yang macam-macam, jangan-jangan itu
punya bapak ibu masuk surga, Bu. Nah, kalau perlu izinkan dia lagi buka. Nah, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, itu ya. Jadi itu cirinya. Dan ciri ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Artinya apa? Kita banyak berbuat baik. Suka nolong, suka membantu orang yang susah. Bulan Ramadan ini harta sebagian dikasih, ada buka kantin gratis, ada buka sedekah pakaian bekas, kemudian buka puasa, kirimkan mana-mana dan lain sebagainya. Ini adalah orang suka berbuat baik. Berbuat baik terkecil adalah kalau ada sendal kita yang berhamburan di luar ini, dia susu, tapi jangan dimasuk ke karung lalu jual. Berbuat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang puasa ini adalah orang yang cerdas. Cerdas otak kiri, cerdas otak kanan, dan cerdas. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.